Yo, what's up brother? Masih balik lagi dalam 705 net. Arsenal melawan mitos, mengungkap fakta. Jadi vlog kali ini gue akan bahas, yaitu pernah sih gue bahas ya. Gue akan ulang lagi, yaitu untuk menandakan burung itu over emosi atau over birahi. Jadi sebenarnya ada beberapa persamaan dan juga ada perbedaan sebenarnya. Sama-sama kalau over emosi dan over birahi, mainnya nabrak, ya, mainnya nggak bisa diem, wah nggak debak-debuk udah nggak jelas. Namanya kan over, ya, berlebihan. Kalau yang under berarti ngedown, nggak bisa ngapa-ngapain, diem, bengong, duduk, buka sayap, buka mulut, itu down. Kalau over biasanya ditandai dengan lingsatan, kalau kita bilang biasanya ya. Aku akan bahas dulu yang pertama, yaitu over emosi. Sebenarnya kalau gue pribadi disuruh pilih burung di antara dua itu, misalnya ya, mau burung over emosi atau over birahi, gue akan pilih burung yang over emosi. Kenapa? Gampang dapatnya, karena apa? Emosi udah dapet, ya, emosi udah dapet, tinggal kita stabilkan dia punya birahinya biar turun. Nah, kalau ketemu burung yang over birahi, nah itu yang repot, agak sulit untuk burung over birahi itu. Jalan satu-satunya ya mau nggak mau dikawinkan, ya. Gue akan bahas dulu untuk mempersingkat waktu. Burung yang over emosi biasanya satu ditandai dengan dia mainnya satu nggak tenang, ya, belingsatan, berdebak-debuk nggak jelas. Tapi di dalam dia punya nyerang atau main jeruji atau naik turun tangkringan bahkan nabrak itu biasanya disertai dengan tembakan-tembakan dia atau suara-suara pukulan dia yang keras. Nah, justru itu gue bilang enaknya burung over emosi seperti itu, ya. Tinggal kita ketemu birahinya biar pas. Jadi ditandai dia tadi nyerang, ya, nyerang musuhnya di gantangan, baik di gantangan maupun kita track di bawah atau di atas di rumah sambil bunyi, ya. Cuman mainnya nggak tenang lah, nggak nagen, ya, nggak bisa menguasai kontrol diri dia. Jadi mungkin kadang-kala dianggap juri mainnya kurang nagen, mungkin tadinya bisa ke satu dibuang ke tiga, ya, atau mungkin dibuangnya kedua gitu kan. Sedangkan musuhnya satu, mainnya enak, paling naik dorong tangkingnya 1-2 tapi nggak sampai gedebak-gedebuk gitu, ya. Bahkan bisa sampai turun ke bawah saking emosinya mau nerkam. Karena apa? Burung ini burung teritorial, khususnya murai, ya. Dia pasti akan bukannya nerkam tapi mengusir saingan dia. Nah, biasa ditandai seperti itu, ya, nyerang bunyi, ya, terus nyerang bunyi, nyerang bunyi. Nah, solusinya seperti apa yang harus kita tangani? Seperti yang pertama adalah uh, pola-pola mandi sebenarnya, ya, yang mesti kita atur sedemikian rupa. Gimana? Perbanyak, entah di mandi pagi atau di malam hari, ya. Jadi pagi, siang atau malam itu kita kejar mandi. Mungkin uh, uh, hari ini mandi siang atau mandi pagi, malamnya kejar. Terus 2 hari lagi mandi lagi, malamnya kejar. Jadi terus berulang, pagi malam, pagi malam, pagi malam, ya. Perbanyak pola mandi. Oke, kalau burung-burung over emosi, dan jangan dikerodong. Karena semakin dikerodong, semakin gila itu burung. Ketika kita buka, semakin meluap-luap. Ketika jangan ketemu murah, ya, ketemu mungkin masteran-masteran kita di rumah, dia akan nyerang masteran-masteran kita, ya, dengan nerkam atau segala macam, ya. Nah, burung seperti ini kita asingkan kalau bisa, ya. Kalau ada tempat, ada lahan khusus, ya, kita asingkan. Jangan terus-terusan dia mendengar suara murai, semakin kepancing emosi dia. Justru burung seperti ini enak di gantangan, langsung naik, langsung fighter mentalnya. Dan berikutnya adalah pengembunan, ya. Sering kali gue bahas pengembunan itu sangat penting, serta mandi malam. Dan yang berikutnya adalah pola jemur, agak dikurangi jemurnya. Kalau burungnya under di bawah itu jemurnya kita kejar, ya. Tapi kalau burung seperti ini jemurnya kita turunkan. Seminggu sekali cukup, ya, untuk dia merasakan sinar matahari biar nggak kena penyakit juga, ya. Seminggu sekali cukup. Kalau ada pengumbaran boleh diumbar, tapi kalau gue bilang diumbar mending di satu kandang ternak besar, kita umbar di situ 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan umbar.
Tapi kalau memang nggak ada ya pakai umbaran yang panjang, silakan. Terus juga ada yang bilang kasih burung kecil katanya ya, burung-burung ya, burung gereja gitu ya, burung pipit itu emprit. Tapi kalau menurut gue semakin dia kita masukkan burung seperti itu, semakin gila emosi dia, nggak terkontrol nanti. Ya, ketika kita masukin kandang bulat, balikin lagi tetap aja emosi. Karena apa? Apa namanya? Dia terbiasa dengan apa ya? Membantai musuhnya ya. Ketika kita masukin kandang bulat ya, emosinya tetap aja segitu-gitu aja, nggak bakal turun. Terus yang berikutnya adalah pengumbaran boleh ya, terserah kalau mau masukin burung untulan atau burung-burung kecil ya, burung emprit apa sejenisnya boleh silakan. Berikutnya adalah ekstra pudingnya kita atur ya, ekstra puding kita atur, kita turunkan. Jadi biasanya mungkin jangkrik itu 7 sehari pagi, atau jangkrik itu 5, kita turunkan 1, 2 ya, bertahap. Mungkin dari 7 kita turunkan dulu 4, dari 5 kita turunkan dulu jadi 3, pelan-pelan bertahap ya, jangan dari 7 langsung 1 drop nanti burung, bertahap, ada proses ya. Ntar dia semakin menguasai dirinya. Dan berikutnya adalah hindari dulu kita track ya. Kalau mau track langsung ke gantangan, jangan tiap hari, tiap minggu ada teman ngajakin track kita ikut track, jangan ya. Biarkan emosi dia terkumpul pada saat di gantangan nanti. Oke. Untuk ekstra puding kita turunkan, paham ya, pelan-pelan bertahap. Nah kita lihat nih, perhatikan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita bawa ke gantangan, ada perubahan nggak? Oke. Untuk kroto baiknya dihindari dulu untuk burung-burung seperti ini ya. Kroto pada saat menjelang lomba aja silakan, atau H-1 atau malamnya ya. Kalau untuk ekstra puding kita turunkan bertahap, dan pilihlah pur yang berprotein tinggi. Kenapa tinggi? Ya itu tadi, ekstra puding sudah kita turunkan, kita pakai pur merek yang apa namanya, yang tidak ada sumber protein ya, makin melempem kan. Tadinya nabrak ya, mainnya jadi diem. Karena apa? Tenaganya nggak ada. Dari sumber protein itu nggak ada emosi lagi, nilainya turun, drop benar-benar. Ya, jadi kita seimbangkan. Kita sudah turunkan ekstra puding, kita harus imbangi juga dengan pur protein tinggi. Paham ya? Kayak gitu. Nah itu bertahap, terus bertahap, berulang. Embunnya, mandi malam, terus penjemurannya kita agak kurangi, ekstra pudingnya bertahap turunin, ya, tanpa kerodong, oke? Tanpa dikerok, jauhkan juga dari burung-burung yang banyak di sekitar dia, oke? Dan jangan juga sering-sering di track dulu, track pada saat di gantangan langsung naik. Dan sebelum naik biasanya gue sarankan burung seperti mandi, baik di rumah maupun di lapangan. Mandikan dulu burungnya, baru kita naikkan. Nanti coba dilihat, sekali kita beli tiket, 2 kali 3 kali ada perubahan ya, bertahap dia akan berubah di situ, pelan-pelan. Oke, itu tanda-tanda ciri yang burung over emosi, burungnya mainnya nggak tenang. Karena apa? Belum stabil di dalam darah dia, di dalam mental dia. Bisa kita imbangi juga tadi faktor teknis untuk perawatan. Non teknis siapa? Kita berikan pur yang berprotein tinggi ya, tapi tentunya dengan ekstra puding yang rendah. Oke, paham ya, dipahami ya kalau burung seperti ini ya, jangan disamaratakan. Oke, dan berikan juga yang H705 SE atau yang special edition, untuk mainnya supaya anteng, supaya nagen, supaya tenang, supaya dia bisa menguasai dirinya di arena lomba. Berikan yang apa? Special edition. Pada saat apa? Pada saat menjelang lomba. Oke, biasanya H-3, H-2, H-1 sampai hari lomba. Kita akan lihat pelan-pelan, di situ akan ada perubahan. Ada burung yang langsung bereaksi dengan doping tersebut, ada burung yang lambat, tergantung pemiliknya, tangannya seperti apa, merawatnya, ikutin kata-kata gue di sini ya. Dan juga tergantung si burungnya menerima respon perawatan dan respon doping tersebut. Oke, tapi 85% itu pasti berhasil. Apa yang gue terapkan, apa yang gue omongkan di sini untuk burung-burung yang over emosi ya. Oke. Yang berikutnya adalah burung over birahi. Nah ini yang agak sulit. Jadi tadi pernyataan gue yang pertama, pilih mana, over emosi atau over birahi? Gue memilih tetap over birahi. Over emosi. Ya. Tapi kalau suruh milih over birahi ya agak repot nih. Tapi tidak menutup kemungkinan Asia ada jalan keluarnya, Asia ada solusi. Yaitu satu, itu seperti tadi yang over emosi, pola jemurnya kita kurangkan ya, pola mandinya kita perbanyak. Sama sebenarnya pengemunan, penyemuran, pola mandi itu dengan
over emosi dan over birahi atau OB gue singkatnya biar cepet, sama ya. Untuk ekstra puring sama, turunkan ya. Nah untuk purnya ini ya, kita kasih tuh purnya yang protein tapi yang menengah ya, yang middle. Kalau mungkin super pet itu ada di gold, oke, atau di silver. Gold dan silver bisa dikombin, pilih salah satu. Om, silver ditulisannya buat burung pemakan buah, why not, mengapa enggak ya, asal burung itu makan pur, semua burung bisa, mau makan buah, mau makan dia serangga, ekstra puring bisa semua. Oke, kita combine dia yang over birahi itu ya, antara gold dengan silver. Pelan-pelan kita lihat dengan setting ekstra puring yang kita turunkan perlahan ya. Dan seperti sama yang over emosi tanpa dikerodong ya, jauhkan juga dari burung sejenis atau burung-burung masteran kita ya. Kalau itu burung mungkin jinak, jangan sering kali dimainkan tangan, nanti lama-lama dia akan ngelowo. Nah tadi kan tandanya over emosi dia akan nyerang ya di gantangan, sama over birahi pun dia akan nyerang di gantangan. Tapi ada ciri khusus burung tersebut over birahi atau OB, yaitu ditandai dengan buka sayap sambil nyerang, ngelowo, nge-Batman kalau kita bilang ya. Sesekali keluar tembakan isian, sesekali doang ya, sesekali. Tapi kalau over emosi, wah nyerang nembak, nyerang muntah, nyerang isian ya. Tapi kalau OB sesekali aja dia keluar isian, tapi liri ya, liri, bukan nembak kencang kayak tembak kayak nyerang musuh ya, mengusir, tapi dia liri. Karena apa? Dia merayu musuhnya yang dianggap sebagai betina yang ingin dikawinkan. Dan satu lagi ciri khususnya lagi adalah dia akan sujud, set, narik, Batman, ngejar di tangkringan, sujud, set, narik, nembak kecil, liri, ke Batman ya. Nah, nabrak lagi, bahkan sampai turun ke sangkar, ngelowo, bunyi, narik kepala, bunyi, narik kepala, itu OB ya. Bahkan ada juga ciri khususnya lagi, yaitu mematuk-matuk jeruji sambil bunyi, atau mematuk-matuk tangkringan. Atau kita track di rumah dengan teman kita, mungkin dia tetangga, dia akan mematuk-matuk tempat makan ya, tapi dia nggak makan, atau tempat minum tapi dia nggak minum, dipatuk-patuk aja gitu ya, sambil dia pasang dada patuk. Itu tandanya over birahi ya. Jadi ada beberapa ciri khusus untuk menandakan burung kita ini apakah OB, apakah OE, over emosi ya, perlu dipahami ya. Mudah-mudahan yang gua bicarakan sini bisa dipahami dan dimengerti ciri khususnya OB dan OE. Jadi OB sekali lagi gua tekankan adalah ngelowo, nge-Batman ya, sambil nembak, suara lirih karena suaranya kencang ya, tapi kebanyakan lirih suaranya pelan ya, sambil dia kepalanya dia kayak manggut-manggut gitu ya, kayak merayu-rayu betina sambil buka sayap. Dan berikutnya adalah mematuk-matuk tangkringan, patuk-patuk kayak orang habis makan ya, kayak orang habis makan gitu ya, kayak burung habis makan gitu. Dan berikutnya adalah dia mematuk-matuk tempat minum atau tempat sangkar ya, sambil kayak merayu gitu ya, naik turunnya. Jadi itu cara untuk membedakan 99% burung tersebut OB. Penanganannya seperti tadi ya, Dan burung seperti ini ya tadi jangan suka di track dulu ya, bahkan jangan suka main ke gantangan dulu. Kita terapi dulu di rumah, seminggu, sebulan, 2 minggu, 3 bulan, nggak ada yang tahu ya. Kalau sudah sampai parah burung tersebut OB gini, over birahi, cabut sayap. Karena apa? Dia nggak bisa melampiaskan hasrat birahi dia, otomatis dia akan melukai diri sendiri, larinya ke cabul atau stres ya, cabut terus ya. Habis mandi nih ya, bulunya dia mau nyisir, bisa nyisir biasa ya, ngedis itu, tapi dicabutin, habis mandi dicabutin, itu OB ya. Bisa juga larinya ke mentalnya down. Nah kita teliti satu-satu nih, ini ciri burung OB atau burung yang stres atau ngedown, cabut bulu tersebut. Nanti di sesi berikutnya ada. Tapi biasanya kalau itu nggak bisa diterapi, OB tersebut mau nggak mau dia akan cabut bulu dan terpaksa kita kawinkan dia ke kandang ternak, mau nggak mau. Dan pilihlah betinanya yang sudah mapan, yang benar-benar sudah siap, sudah ngeleper, sudah manggil, sudah fighter, biar bisa mengimbangi si pejantan
Nah disitulah baru dia akan turun birahi dia, baru kita setting lagi. Kalau perlu sampai mabung tuh burung, baru kita bisa setting dari nol untuk kita bawa ke gantangan. Makanya tadi yang pertama gue bilang, gue disuruh pilih burung over birahi atau over emosi, gue pilih over emosi. Gampang untuk menstabilkan dia dibanding yang OB tadi, agak sulit burung OB tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan gue sekedar sharing, ya, bukan menggurui, bukan so pinter, ya. Terserah kalau memang ada yang bilang ini hoax, settingan, so pinter, so bisa, nggak ada bukti, nothing tulis bos. Tetap di sinilah 705 net tetap berkibar bersama Arsenal. Karena apa? Melawan mitos, mengungkap fakta. Hanya ada di sini. Salam Kicau Nusantara.